Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 5 hari ini akan mempresentasikan implementasi program penjualan buku berbasis sales script. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama itu ada Nisa Husna dengan NIM 055, Andina Rizky Syabana Diva dengan NIM 056, Nicholas Debrito dengan NIM 057, Muhammad Alif Alfatariu dengan NIM 083, dan yang terakhir Zulfikri Atsmal dengan NIM 084. Kemudian, sebagai pendahuluan, dalam era digital ini, perkembangan teknologi menjadi kunci utama untuk meningkatkan efisiensi dan kenyamanan dalam berbagai aktivitas, termasuk dalam dunia perdagangan. Toko buku sebagai bagian dari industri perdagangan ikut mengalami perubahan untuk dapat bersaing dalam era digital. Oleh karena itu, penggunaan teknologi menjadi suatu kebutuhan untuk meningkatkan proses penjualan buku. Program penjualan buku berbasis sales script ini merupakan langkah inovatif yang diambil untuk memberikan pengalaman belanja buku yang lebih efisien melalui antarmuka terminal. Program ini tidak hanya menyajikan fitur pembelian buku, tetapi juga menawarkan kemudahan dalam registrasi akun, proses login, dan interaksi transaksi yang dapat diakses melalui antarmuka terminal. Fungsi-fungsi tersebut dirancang untuk memberikan keamanan akun, mencegah duplikasi, dan memberikan kemudahan dalam pemilihan buku, serta pemantauan transaksi. Untuk metode penelitian yang diambil dalam perancangan dan pembuatan sistem penjualan buku ini dilakukan dengan 5 cara, yaitu yang pertama ada analisis kebutuhan dan spesifikasi sistem. Menganalisis kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari sistem yang akan dibangun berdasarkan fungsionalitas yang ada di dalam kode, seperti manajemen pengguna, registrasi login, manajemen buku, pengecekan stok dan pembelian, serta manajemen keranjang belanja. Yang kedua ada desain sistem. Yang pertama, merancang struktur file seperti user.txt dan daftar buku txt untuk menyimpan informasi pengguna dan daftar buku. Yang kedua, menentukan format penyimpanan data yang tepat, seperti format username dengan pemisah semikolon, titik koma, lalu diikuti oleh passwordnya di user.txt, dan format judul, buku, jumlah stok, harga di daftar buku yang juga dipisahkan oleh titik koma. Yang terakhir, menentukan cara penyimpanan keranjang belanja pengguna, keranjang TXT, dan bagaimana informasi buku ditambahkan atau dikelola di dalamnya. Yang ketiga, ada pengembangan fungsionalitas. Yang pertama, menerjemahkan fungsi-fungsi seperti registrasi, login, pembelian buku, manajemen keranjang, dan pengecekan stok ke dalam algoritma yang lebih terstruktur. Yang kedua, memperbaiki atau meningkatkan kinerja kode, seperti mengurangi redundansi atau meningkatkan keamanan, contohnya menyimpan kata sandi dalam format yang sudah dienkripsi. Lalu yang keempat, implementasi dan pengujian. Yang pertama, melakukan implementasi fungsi-fungsi tersebut dalam kode program yang lebih komprehensif dan terstruktur. Kedua, melakukan pengujian untuk memastikan bahwa fungsionalitas yang diharapkan berjalan dengan benar dan dapat menangani berbagai skenario login yang berhasil atau gagal, dan pengelolaan keranjang belanja. Yang kelima ada dokumentasi, membuat dokumentasi seperti deskripsi setiap fungsi, struktur data yang digunakan, alur kerja sistem, dan cara penggunaan sistem. Yang kedua, memberikan petunjuk tentang konfigurasi dan penggunaan sistem kepada pengguna atau tim yang akan menggunakan kode tersebut. Selanjutnya kami akan mendemonstrasikan program kami. Yang pertama itu, sebelum menjalankan program akan melakukan initbook. Isi dari initbook sendiri adalah program akan melakukan remove daftar buku txt ini untuk mengosongkan daftar buku yang telah disimpan sebelumnya. Setelah daftar buku ini dibuat, program akan melakukan pencetakan buku-buku yang sudah terdaftar. Setelah itu, program akan menjalankan menu main. Pada menu main ini, program akan mencetak selamat datang di toko buku dan juga menu-menu yang tersedia, yaitu registrasi, login, dan juga keluar. Setelah itu, pengguna dapat melakukan masukkan pilihan dari menu tersebut. Bisa login atau registrasi. Ketika menjalankan registrasi, program akan memanggil sebuah fungsi registrasi untuk melakukan proses registrasi. Jika memilih login, program akan memanggil fungsi login untuk melakukan
login. Yang terakhir yaitu exit. Ketika exit terbaca, maka program akan berhenti. Ketika pengguna memilih menu selain itu, maka program akan mencetak pilihan tidak tersedia dan melakukan menu main lagi. Selanjutnya ada fungsi registrasi. Di fungsi ini, program akan meminta user untuk memasukkan username beserta password dan akan dibaca serta disimpan ke dalam variabel username dan password. Selanjutnya ada kondisi if, di mana jika username dan password terdapat pada file user, maka registrasi gagal dan user akan diarahkan ke registrasi kembali. Selanjutnya jika tidak, maka username dan password akan dimasukkan ke dalam file user dan registrasi berhasil. Selanjutnya ada fungsi login. Fungsi ini akan meminta user untuk memasukkan username dan akan disimpan ke dalam variabel username. Selanjutnya akan juga diminta untuk memasukkan password. Selanjutnya ada kondisi di mana jika username atau password kosong, maka login akan gagal dan akan diarahkan kembali ke login. Selanjutnya, jika tidak, maka username dan password akan dimasukkan ke dalam file user. Dan user akan diarahkan ke fungsi menu. Selanjutnya, jika tidak, maka login gagal dan akan diarahkan ke login kembali. Kemudian setelah user berhasil login, akan ditampilkan bagian menu. Di dalam bagian menu ini terdapat tampilan seperti ini, yaitu terdapat pilihan 1. Membeli buku, 2. Keranjang, 3. Proses transaksi, 0. Keluar, dan terdapat tulisan masukkan pilihan. Sebelumnya saya ingin menjelaskan mengenai kode programnya terlebih dahulu. Di sini terdapat fungsi menu yang berisi tampilan untuk mencetak tampilan seperti ini, output yang diharapkan. Lalu kemudian ada echo min n, masukkan pilihan, yang berarti min n ini perintah untuk pindah baris setelah menampilkan 0 keluar ini, dia akan pindah baris untuk menampilkan masukan pilihan. Nah, selanjutnya di sini ada perintah read, yaitu menerima inputan dari user yang kemudian akan diterima dengan perintah min r ini untuk dimasukkan ke dalam variabel pilihan. Dan selanjutnya di sini ada case. Case ini sebagai pilihan untuk dipilih oleh user ketika program menu ini dijalankan. Misalkan case ini untuk kemungkinan-kemungkinan yang akan dipilih yang dimasukkan ke dalam variabel pilihan ini, jika user memilih 1, maka akan masuk ke dalam fungsi menu. Jika user memilih 2, akan masuk ke dalam keranjang, yaitu kembali lagi ke menu. Dan kalau user memilih pilihan 3, akan masuk ke dalam fungsi transaksi. Jika 0, akan keluar kembali lagi ke fungsi main. Nah, jika pilihan tersebut tidak ada, maka akan diberikan warning atau peringatan pilihan tidak tersedia dan akan dibersihkan dan kembali lagi ke menu ini. Ini contoh penerapannya. Jika kita memilih 1, kita akan masuk ke fungsi beli buku. Tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya, jika kita memilih 2, maka akan masuk ke dalam menu keranjang. Tampilannya akan seperti ini. Ini menandakan belum terdapat barang yang dimasukkan.
Selanjutnya, jika kita memilih 3, akan masuk ke dalam fungsi proses transaksi. Akan terdapat kayak gini, tampilan seperti ini. Nah, dan yang terakhir, jika kita memilih 0, maka akan keluar kembali lagi kepada tampilan min kembali. Dan yang terakhir, jika kita memilih inputan lain, akan terdapat peringatan pilihan tidak tersedia. Dan ketika di-enter akan kembali lagi ke menu kembali. Baik, untuk fungsinya, yaitu fungsi untuk menampilkan menu beli. Jadi fungsinya itu sendiri bernama fungsi beli. Jadi cara kerja fungsinya itu sendiri yaitu pertama-tama fungsi ini akan menampilkan daftar buku dari file daftar buku.txt dengan menggunakan perintah get. Jadi daftar bukunya itu seperti yang tertera pada output ini, katalog yaitu ada algoritma dan pemrograman, ada atomic habits, bumi, kumpulan solusi, dan lain-lain. Kemudian yang selanjutnya fungsi akan menggunakan perintah read untuk meminta pengguna memasukkan kata kunci pencarian untuk mencari buku yang diinginkan. Nah, jika maaf, menggunakan perintah grep untuk mencari buku berdasarkan kata kunci pada kolom pertama dari file buku.txt. Lalu jika buku dengan judul yang sesuai dengan kata kunci ditemukan, maka fungsi akan melanjutkan ke langkah berikutnya untuk memprosesan pembelian buku tersebut. Jika buku yang dicari tidak ditemukan, maka fungsi akan menampilkan tulisan ke layar yaitu buku tidak tersedia. Nah, setelah buku ditemukan, pengguna akan diminta untuk memasukkan nama buku yang ingin dibeli. Kemudian fungsi akan meminta pengguna untuk memasukkan jumlah buku yang ingin dibeli. Fungsi akan memeriksa apakah buku yang diminta tidak melebihi stok yang tersedia. Jika stok yang akan dibeli melebihi, maka akan melakukan pesan jumlah melebihi stok. Namun jika tidak, buku akan dimasukkan ke dalam keranjang dan menampilkan tulisan buku berhasil dimasukkan ke dalam keranjang. Setelah itu, fungsi juga mengupdate stok buku yang ada di file daftar buku.txt. Kemudian setelah pembelian buku selesai, maka fungsi akan meminta pengguna untuk mengkonfirmasi apakah ada tambahan buku lain yang ingin dibeli atau tidak. Akan muncul tulisan tambah buku lain ke dalam keranjang, Y atau N. Jika pengguna ingin menambahkan buku yang ingin dibeli, maka pengguna dapat mengetikkan huruf Y pada program, maka program akan mengarahkan pengguna kembali untuk mencari kata kunci dari buku yang ingin dicari. Namun jika tidak, maka proses akan berhenti dan kembali ke menu utama. Saya akan mendemokan dua menu yang ada di dalam program ini. Yang pertama ada keranjang dan kedua ada proses transaksi. Menu keranjang akan memanggil fungsi keranjang yang akan menampilkan keranjang dan juga header kolom. Kemudian di dalamnya terdapat perulangan for untuk mengiterasi semua elemen yang ada di dalam variabel keranjang. Sebagai pengingat, variabel keranjang menampung data dalam bentuk array. Terus selanjutnya ada 4 variabel, judul buku, jumlah buku, dan harga buku. Judul buku akan
mengepung judul buku yang ada di kolom kedua dari string. Bisa dilihat dari penggunaan sintaks cut dan strip D titik koma. Lalu jumlah buku pada kolom ketiga, harga buku pada kolom keempat. Lalu ada variabel total harga yang menghitung jumlah buku dikali dengan harga buku. Lalu menampilkan isi dari keempat variabel ini dengan menggunakan sintaks echo. Nah, kita coba. Nah, jika variabel keranjang masih kosong, maka tidak ada data transaksi atau buku yang ingin dibeli di layar terminal. Kita melakukan pembelian, misalkan dari kata kunci algoritma, dapat satu output algoritma dan pemrograman. Masukkan aja algoritma dan pemrograman. Kita beli banyak dua dan bisa dilihat buku berhasil dimasukkan ke keranjang. Akan kita tambahkan buku lagi. Kata kuncinya yaitu misalkan pemimpi. Dan dilihat terdapat satu buku yang memiliki kata kunci pemimpi. Kita masukkan nama bukunya. Sang pemimpi. Kita beli satu. Dah, buku berhasil dimasukkan ke keranjang. Apakah tambahkan buku lain? Memilih opsi tidak atau no. Dan lihat pada menu keranjang. Saat memilih menu keranjang akan menampilkan buku-buku yang ingin dibeli. Algoritma dan pemrograman dengan jumlah buku 2, harga buku 50.000 dan total harga dari 2 dikali 50.000. Dan buku sang pemimpi jumlahnya 1 dengan harga bukunya 40.000 dengan total harga 40.000 kali 1 yaitu 40.000. Selanjutnya menu yang kedua ada proses transaksi. Coba masuk ke menu tersebut. Oke. Pada proses transaksi, dia akan memanggil fungsi proses transaksi yang akan menampilkan echo transaksi Anda, terus echo nama yang melakukan transaksi, kemudian membuat header column, dan selanjutnya ada struktur kondisi if yang akan mengecek apakah keranjang kosong atau tidak. Jika kosong berarti jumlah elemen yang ada di keranjang itu 0. Nah, karakter pagar ini akan mengembalikan nilai panjang dari variabel keranjang. Dari keranjang itu terdapat 2 buku, maka akan mengembalikan nilai 2. Dan terdapat strip EQ yang artinya equal to. Apakah panjang keranjang itu sama dengan 0? Jika iya, maka akan menampilkan keranjang kosong dan akan kembali ke menu sebelumnya. Lalu, jika panjang keranjang bukan 0, akan mengeksekusi baris selanjutnya, yaitu terdapat perulangan for yang fungsinya sama seperti yang ada pada menu keranjang tadi, menampilkan data buku yang ada di dalam keranjang. Kemudian ada perulangan for yang kedua yang berfungsi untuk menghitung total yang harus dibayarkan dengan mengambil
jumlah buku dan harga satuan. Jumlah buku dan harga satuan itu terus dikirimkan ke dalam harga buku. Lalu menghitung total semua dengan cara total semua sama dengan total semua plus harga buku. Jadi misalkan harga bukunya itu 50.000, maka total semua sama dengan total semua inisialisasi yang pertama itu 0 ditambah, maaf maksud saya bukan 50.000 tapi 100.000. Tambah 100.000. Maka nilai yang ada di sini menjadi 100.000. Lalu perulangan kedua, total semua sama dengan total semua ini hasil tadi 100.000 ditambah harga buku, yaitu 40.000, jadi 140.000. Nilai yang ada di variabel total semua menjadi 140.000, kemudian dicetak menggunakan echo total variabel total semua. Di bagian bawahnya terdapat konfirmasi apakah Anda ingin memproses transaksi. Jika ya, maka akan menampilkan transaksi berhasil beserta tanggal dilakukannya transaksi. Dan akan melakukan save transaksi. Save transaksi ini melakukan iterasi lagi, ya, iterasi untuk elemen pada keranjang dan dimasukkan ke dalam transaksi.txt. Akan kita lihat data sudah masuk dengan pembeli Niko, algoritma dan pemrograman, jumlah bukunya 2 dan harga satuannya 50.000, dan Niko sang membeli buku Sang Pemimpi jumlahnya 1 dengan harga 40.000. Data yang disimpan pada transaksi TXT ini sudah sesuai dengan yang kita beli pada program. Misalkan kita mengecek keranjang, bisa dilihat data kelas kosong dan karena pada saat melakukan save transaksi, fungsi ini juga akan men-set keranjang menjadi array kosong, hingga data yang sebelumnya dihapus dan ditimpa data baru yaitu array kosong. Misalkan kondisi lain, jika belum melakukan transaksi apapun, keranjang masih kosong dan ingin melakukan transaksi, maka akan menampilkan string keranjang kosong karena tidak ada data yang ditampilkan. Oke, sekian presentasi demo program dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.